Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akiko Virgi Iglian, kelas 12 MIPA 2, murid SMA 4 Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12, yaitu Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks NKRI, yang akan terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, Hakikat Negara Kesatuan. Kedua, Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Selebihnya, silakan simak pembahasan berikut ini. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan atau unitarisme yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda. Yang pertama menurut C.F. Strong, unitarisme atau negara kesatuan adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah suatu negara yang bersifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa negara. Yang ketiga adalah teori oleh Kusnadi dan H. Ibrahim. Negara kesatuan hanya terbentuk sebagai satu negara saja, dan tidak terdapat negara lain di dalamnya, di mana kedaulatannya tidak terbagi-bagi dengan negara lainnya. Ciri-ciri negara kesatuan. Suatu bentuk negara pasti memiliki beberapa karakteristik yang menonjol untuk membedakannya dengan yang lain. Hal tersebut sama halnya dengan negara unitarisme. Berikut beberapa karakteristik atau ciri dari negara kesatuan. Hanya memiliki satu undang-undang dasar yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menteri. Hanya memiliki satu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai beberapa perwakilan di daerah. Wilayahnya terbagi atas daerah-daerah, serta menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah. Macam-macam negara kesatuan. Negara kesatuan ini dapat dibagi menjadi dua macam. Jenis negara yang pertama adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan yang kedua adalah sistem kesatuan dengan sistem desentralisasi. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing. Hal tersebut juga berlaku bagi negara Indonesia. Berikut ciri-ciri atau ciri khas Indonesia, yaitu dalam segi kewilayahan. Karakteristik Indonesia dapat dilihat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Cita-cita dan tujuan NKRI terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara cukup kuat, teruji, dan berbeda dengan negara-negara lainnya. Pancasila terbukti mampu menjadi ideologi negara yang dapat melaksanakan tujuan negara baik ke dalam maupun keluar negeri. Kedua, bidang politik. Bangsa Indonesia mengedepankan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil rakyat dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. Indonesia mampu bersinar di kancah internasional dengan sistem politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, bidang ekonomi. Letak geografis Indonesia yang strategis, sumber kekayaan alam yang sangat besar, bumi Indonesia yang subur, dan demografi serta sumber daya manusia yang berkembang di Indonesia, itu semua merupakan suatu potensi kekuatan ekonomi yang besar. Keempat, bidang sosial budaya. Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu suku, ras, budaya, dan adat istiadat dapat dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keadaan Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikatakan belum stabil. Kondisi politik di Indonesia masih dalam keadaan gonjang-ganjing dikarenakan masih adanya
Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini disebabkan karena masih adanya sisa-sisa kekuatan Jepang yang setelah menyerap pada sekutu diwajibkan untuk mempertahankan status quo. Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Akibatnya, muncullah partai-partai politik dengan berbagai ideologi. Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. Sejak permulaan bulan Oktober, anggota KNIP mempunyai rencana untuk mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Para kabinet bertanggung jawab langsung kepada KNIP dengan kekuasaan legislatif yang sebenarnya. Untuk itu, mereka merencanakan untuk mengajukan veto tidak percaya kepada kabinet yang ada. Kemudian, mereka menunjuk Syahrir menjadi Perdana Menteri. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, dikeluarkanlah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Selama tempo itu, terdapat 9 kali pergantian kabinet. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi dua masalah, antara harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan nikah, dan juga harus menghadapi tindakan makar dari gerakan separatis. Republik Indonesia Serikat terbentuk atas kesepakatan dalam konferensi meja bundar antara Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Namun, pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Seperti, pertama, belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi. Kedua, perkebunan dan instalasi industri rusak. Ketiga, jumlah penduduk meningkat cukup tajam. 4, utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi. Kelima, defisit dalam perdagangan internasional. Keenam, kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional. Dan terakhir, rendahnya penanaman modal asing atau PMA akibat konflik Iran Barat. Pemerintahan RI sendiri ini menganut sistem kabinet parlementer. Artinya, kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen atau DPR. Pada tahun 1950 hingga 1959, pemerintahan Indonesia pernah dalam sejarahnya menjadi bentuk negara Republik Indonesia yang menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang memberikan kebebasan individu kepada warganya. Dalam demokrasi liberal tersebut, setiap keputusan dibuat berdasarkan suara mayoritas, namun tetap memperhatikan hak-hak individu agar tidak dilanggar. Demokrasi liberal dipilih setelah negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tahun 1950. Penerapan demokrasi liberal pada negara Indonesia tersebut tertuang dalam Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 yang berlaku sebelum adanya konstitusi yang tetap. Dengan penerapan sistem pemerintahan parlementer, pada saat itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, dalam praktiknya, sistem pemerintahan parlementer ternyata tidak sesuai dengan negara Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer tidak memberikan kemajuan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Hal tersebut dapat dilihat dari sering adanya pergantian kabinet dalam kurun waktu 1950 hingga 1959, sebanyak 7 kali. Siapa saja? Pertama, Kabinet Natsir, dimulai 6 September 1959 hingga 21 Maret 1951. Kedua, Kabinet Sukiman, 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Ketiga, Kabinet Wilopo, 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Keempat, Kabinet Ali Satromijoyo, 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Keenam, Kabinet Ali Satromijoyo yang kedua, 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Dan diakhiri dengan Kabinet Juanda setelah Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan mulailah babak baru dalam sejarah Republik Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin. Kembali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem pemerintahan menganut sistem presidensial, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atas sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan tersebut sebagai berikut. 1. MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kedua, MPRS menetapkan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang tetap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan Menteri Negara. 4. Presiden membuat ketetapan yang semestinya berupa undang-undang. Dan terakhir, Presiden membubarkan lembaga DPR dan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR. Dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno membuat surat perintah kepada Letjen Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Inti surat perintah itu untuk mengendalikan keadaan negara. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Pada tahun 1968, melalui sidang istimewa MPRS, melantik Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, Presiden Soeharto dengan pemerintahan barunya bertekad menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oleh karena itu, masa kepemimpinannya disebut era Orde Baru. Sedangkan kepemimpinan sebelumnya disebut dengan Orde Lama. Prioritas pemerintahan Orde Baru bertumbuh pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Pada tahun 1966, terjadi peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia. Kedua, berhasil mencanangkan program keluarga berencana atau KABI. Ketiga, meningkatkan jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Keempat, angka pengangguran semakin menurun. Kelima, kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik. Namun, karena kepemimpinan yang terlalu lama, mengakibatkan pemerintahan Orde Baru menjadi lupa terhadap janji awal pemerintahannya. Adapun penyimpangan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Baru sebagai 1. Menyelewengkan pemilu untuk mempertahankan dan melenggangkan kekuasaan. Kedua, memperalat ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah. Ketiga, tidak mengakui dan memenuhi hak-hak asas manusia warga negara secara semestinya. 4. Membelokkan fungsi hukum untuk berpihak kepada mereka dan sebaliknya jauh dari rakyat. 5. Melakukan pembangunan bidang ekonomi dengan mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan. Dan yang terakhir, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN yang sangat merugikan rakyat dan negara. Masa reformasi. Di era reformasi, gejolak politik semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Pada periode ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, dan 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemenkan Undang-Undang NRI tahun 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang NRI tahun 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat. Halo semua, terima kasih telah menonton video saya ini sampai selesai.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Apabila kalian memiliki kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.